Bayangkan kamu hanya gadis miskin yang baru pulang kerja. Tubuh lelah, hati kosong, dan hujan turun tanpa ampun. Kamu masuk ke sebuah mobil karena mengira itu kendaraan jemputanmu. Tapi ternyata itu mobil pengantin. Dalam hitungan menit, kamu dibawa ke gedung mewah, dipakaikan gaun putih, dan dipaksa menikah dengan bos kaya yang ditinggal kabur. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lembar Hidup, tempat di mana kisah-kisah penuh emosi, kejutan tak terduga, dan takdir yang berubah dalam sekejap kami hadirkan khusus untuk kalian. Setiap cerita di channel ini terinspirasi dari kehidupan, tentang harapan, luka, dan cinta yang datang dari arah tak terduga. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sari tumbuh di sudut kota yang jarang disebut orang. Sebuah gang sempit dengan rumah-rumah rapuh yang berdiri saling berhimpitan. Setiap pagi, Sari berangkat bekerja sebelum matahari benar-benar terbit. Ia bekerja sebagai pegawai catering lepas, menerima apa saja tugas yang datang. Mengangkat perlengkapan, mencuci peralatan, menyusun meja, bahkan membersihkan sisa-sisa pesta orang kaya yang tak pernah ia memahami kehidupannya. Upahnya kecil, tapi cukup untuk membeli beras dan obat ibu. Baginya, itulah arti Sari. Sari jarang mengeluh, senyumnya sederhana meski matanya sering menyimpan lelah yang dalam. Ia tahu hidup tidak adil, tapi ia memilih bertahan. Teman-teman kerjanya sering berkata, Sari terlalu baik untuk dunia yang kejam. Namun Sari hanya tertawa kecil. Ia tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Acara catering berlangsung sampai malam, dan hujan turun deras seolah ikut menekan tubuhnya yang sudah letih. Sepatunya basah, seragam kerja dingin menempel di kulit. Sari berdiri di pinggir jalan, menunggu mobil jemputan yang dijanjikan tak akan datang. Ponselnya nyaris kehabisan baterai. Hatinya kosong. Pikirannya hanya ingin segera pulang dan beristirahat. Ia tak pernah tahu bahwa malam itu, di tengah hujan dan kelelahan, akan menjadi titik awal perubahan terbesar dalam hidupnya. Dan semua itu dimulai dari langkah kecil Sari yang tanpa sadar mendekati sebuah mobil hitam mewah di tepi jalan. Pintu belakang terbuka perlahan. Tanpa berpikir panjang, Sari mengira itulah mobil jemputan yang dijanjikan oleh koordinator catering. Dengan refleks orang yang kelelahan, ia segera masuk dan menutup pintu. Hangat langsung membungkus tubuhnya. Aroma bunga segar dan parfum mahal menyusup ke dalamnya. Ia menghela nafas panjang, akhirnya merasa bisa sedikit bernafas. Namun ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik. Saat matanya mulai menyesuaikan dengan cahaya lembut di dalam mobil, Sari melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di kursi berbaring terdapat buket bunga berwarna putih gading, masih segar, ikatan pita satin. Di lantai mobil ada serpihan kelopak mawar, dan di kaca depan tergantung hiasan bertuliskan jas merit yang terbalik dari dalam. Sari, darah seakan berhenti mengalir. Ini bukan mobil jemputanku, bisiknya lirih. Ia meraih gagang pintu dengan tangan gemetar, berniat turun dan meminta maaf. Namun mobil sudah melaju perlahan menyatu dengan arus jalan yang basah dan padat. Sopir di depan menatap lewat kaca spion. Wajahnya berubah pucat saat menyadari ada orang asing di kursi belakang. "Nona?" Suaranya bergetar. "Siapa Anda?" Sari menelan ludah. Kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Ia ingin menjelaskan, tapi rasa panik membuat lidahnya keluh. Pada saat yang sama, ponsel sang sopir berdering keras, memecah belah sunyinya. Percakapan singkat itu terdengar tegang, diselingi nada tinggi dan nafas memburu. "Apa? Pengantin wanita? Kabur?" Sopir itu hampir berteriak. Jantung Sari semakin berdegup kencang. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Tanpa menoleh ke belakang, sopir itu berkata cepat, "Gedung sudah penuh tamu, keluarga besar panik, kita harus segera sampai." Sari menjerit dalam hati. "Pak, hentikan mobilnya, saya salah masuk," serunya akhirnya. Namun mobil justru melaju lebih cepat, seolah dunia di luar tidak peduli pada ketakutannya. Hujan menampar kaca jendela, menambah rasa sesak di dada. Dalam hitungan menit, satu kesalahan kecil yang ia lakukan karena kelelahan telah menariknya ke pusaran takdir yang tak bisa ia kendalikan. Dan Sari belum tahu bahwa mobil ini akan membawa ke tempat di mana hidupnya tak akan pernah sama lagi. Mobil hitam itu melaju menembus hujan deras. Lampu kota berpendar samar di kaca depan.
Sari duduk bersantai, tangan gemetar pada tas di pangkuannya. Hatinya berdetak tak karuan, pikiran kacau. Ia ingin menjerit, tapi suara yang keluar hanya berupa gumaman tak jelas. Semua rasa lelah dan takut tiba-tiba mengalir secara bersamaan, membuat tubuhnya lemas. Supir melihatnya lewat kaca spion. Wajahnya tampak cemas dan panik. "Nona, tolong tenang, kita akan sampai," ucapnya terbata-bata. Namun nada suaranya sendiri terdengar tidak meyakinkan. Sari menelan ludah, jantung semakin panik. "Ini tidak mungkin terjadi, saya salah masuk mobil, ini semua salah," pikirnya. Ia menekan tombol pintu, tapi semua terkunci otomatis. Hanya deru mesin dan tetesan hujan yang terdengar. Dunia di luar seakan memudar, digantikan oleh realita yang menakutkan di dalam mobil mewah itu. Tiba-tiba, ponsel supir berdering keras. Suara itu membelah kesunyian malam. Sari mendekat, mencoba mendengar percakapan yang membuatnya kaku. "Apa? Pengantin wanita kabur? Gedung penuh tamu? Acara akan batal?" Nada suara di ujung telepon terdengar panik. Supir memegang kemudi lebih erat. Wajahnya pucat. Sari menahan napas. "Kalau saya turun sekarang, apa yang akan terjadi?" bisiknya dalam. Beberapa menit kemudian, supirnya menoleh sebentar ke kaca spion. Matanya membesar saat menatap Sari. "Nona, masalah kritis. Keluarga pengantin menunggu. Jika Anda tetap berada di sini, mereka mungkin bisa menyelamatkan acara. Tapi jika Anda menolak," ia berhenti, tak berani melanjutkan kalimatnya. Sari semakin bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa seperti boneka yang ditarik ke segala arah. Mobil terus melaju, memasuki kawasan gedung pernikahan yang megah. Lampu-lampu kristal tampak dari daratan, memantulkan kilau di atas hujan yang basah. Tamu-tamu mulai berkumpul, beberapa panik, beberapa masih penasaran. Sari merasakan tekanan tak kasat mata yang menindihnya. Ia ingin melarikan diri, ingin menenggelamkan diri dalam hujan, ingin semua ini menjadi mimpi buruk yang segera berakhir. Di dalam hatinya, Sari hanya bisa berbisik, "Tolong, biarkan aku pulang." Tapi suara itu hanyalah gema di antara kilauan kristal dan bisikan tamu yang penasaran. Ia belum menyadari bahwa kesalahan kecilnya akan terjadi. Satu, yang diucapkan dengan nada samar itu akan mengubah hidupnya selamanya. Dan saat langkahnya menuju pelaminan, Sari merasa dunia di sekitarnya berubah. Tidak ada jalan kembali, hanya satu kenyataan yang menakutkan. Kehidupan baru saja masuk. Begitu Sari melangkah keluar dari mobil, di pelaminan atas berdiri seorang pria dengan suasana jas mahal. Wajah tampan namun serius, sorot matanya tajam menembus ketebalan. Sari menatap Arga lagi, mencari tanda pengertian. Tapi pria itu hanya diam, wajahnya tetap dingin. Rasa panik mulai bercampur dengan ketakutan dan kebingungan. Ia ingin berlari, ingin menolak, ingin semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi semua jalan keluar tertutup. Hanya ada satu kenyataan, ia berada di pelaminan. Sementara itu, Arga menatap Sari lebih dekat. Ada campuran emosi di matanya, kekecewaan, marah, tapi juga sedikit rasa penasaran. Siapa gadis sederhana ini yang muncul tiba-tiba di dunia kemewahan dan kehidupannya yang biasanya terkendali? Ia merasa bahwa malam ini tidak akan seperti yang direncanakan sebelumnya. Sesuatu yang tak terduga baru saja masuk ke dalam hidupnya. Dan ia harus memutuskan, apakah ia akan menerima kenyataan ini atau membiarkan semuanya hancur. Sari menunduk, menahan air mata yang nyaris menetes. Tubuhnya gemetar, namun di dalam hati ada satu tekad kecil yang ia tidak mengerti, bahwa ia harus tetap berdiri, meskipun dunia seakan menekannya dari semua sisi. Langkahnya menuju pelaminan terasa seperti berjalan di atas pisau. Satu kesalahan, dan semuanya bisa runtuh. Tapi ia harus mencoba, karena pilihan lain tidak ada. Sari masih berdiri di pelaminan. Tubuhnya gemetar hebat, tangan menekuk tas di pangkuan, dan mata menatap Arga dengan campuran ketakutan dan kebingungan. Suasana di sekitarnya semakin panas. Ratusan pasang mata menatapnya, beberapa penuh rasa penasaran, beberapa dengan penuh penilaian. Bisikan-bisikan tamu terdengar jelas, memenuhi keluarga Arga saling berpandangan di sisi pelaminan.
Mereka berbisik cepat, suara mereka tertahan oleh rasa panik yang nyata. "Kita tidak bisa membatalkan acara, reputasi keluarga akan hancur," ujar salah satu kerabat dengan nada tegas. "Iya, tapi siapa gadis ini? Dia bukan pengantin wanita yang seharusnya," sahut yang lain. Namun semua itu tampak tidak penting bagi kepala keluarga yang sudah menarik napas panjang dan seorang wanita anggun yang tampaknya memiliki otoritas dalam keluarga Arga melangkah ke depan. Pandangannya tajam menembus Sari, menilai setiap gerakan tubuhnya. Tidak ada waktu untuk drama. Pengantin wanita kabur, tamu-tamu sudah menunggu, dan kita tidak bisa membiarkan pesta ini batal. "Nona, kami membutuhkan Anda untuk menggantikan posisi itu," katanya dengan nada tegas, namun terdengar seperti ultimatum. Keluarga Arga terlihat lega, namun masih ada ketegangan yang tersisa. Arga menatap Sari, menilai setiap gerakan tubuhnya, mencoba memahami gadis asing yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian ini. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang acara pernikahan, tapi juga tentang pilihan. Malam itu pelaminan megah bukan lagi sekedar simbol cinta atau kemewahan. Sari berdiri di ruangan persiapan pengantin, tangan gemetar dan napas tak teratur. Gaun putih mewah itu terlihat di hadapannya, berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Ia menatap kain sutra dan bordiran emas itu, merasa seolah gaun itu terlalu besar, terlalu mewah, terlalu jauh dari kehidupan sederhananya. Tubuhnya yang basah oleh hujan dan kedinginan terasa asing ketika dipakaikan gaun itu. Sari menahan air mata, menatap wajah gadis di cermin dan nyaris tidak mengenali yang menatap kebaliknya. Gadis miskin yang kelelahan kini dipaksa menjadi pengantin di pesta orang kaya. Riasan mulai dipolakan oleh tim profesional. Setiap sapuan kuas terasa asing di wajahnya. Ia mencoba tersenyum, tapi hanya gemetar dan merasa takut yang tersisa. Rambutnya disanggul rapi, aksesoris mahal menempel di kepala, dan aroma parfum mewah menempel di tubuhnya. Semua ini, bunga, kain, kilauan emas, dan sorot mata tamu yang mulai berkumpul, membuat Sari merasa seperti boneka hidup di dunia yang bukan miliknya. Di sisi lain, Arga menunggu di pelaminan. Matanya tajam menilai setiap gerakan Sari. Ia terlihat tenang, tapi ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Arga tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang acara tetap berjalan, tapi juga tentang menghadapi kenyataan bahwa seorang gadis asing yang bahkan tidak pernah ia kenal sebelumnya sedang duduk di kursi pengantin di hadapannya. Ia menelan napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya ketegangan yang melayang di udara. Ketika Sari digiring menuju pelaminan, langkahnya terasa berat, seolah setiap langkah menindih seluruh tubuhnya. Tangannya dingin, jantungnya berdebar tak karuan, dan setiap datangnya tamu membuatnya merasa diperiksa. Ia ingin mundur, ingin berteriak, ingin bersembunyi, tapi tidak ada jalan keluar. Dunia di sekitarnya menuntutnya untuk tampil sempurna, menuntutnya untuk menjadi pengantin yang bukan dirinya. Di atas pelaminan, ia menatap Arga untuk pertama kalinya. Tatapannya yang tajam, ekspresi dingin namun penuh perhatian, membuat Sari sadar bahwa malam ini bukan sekedar ujian fisik. Ini ujian hati, ujian keberanian, ujian sanggupan menghadapi dunia yang jauh lebih kejam daripada yang pernah ia alami. Sari menelan ludah, mencoba menarik napas dalam dan berkata lirih pada dirinya sendiri. "Aku bisa melewati ini, aku harus bisa." Ia menatap gaun yang membungkus tubuhnya, menatap riasan yang menutupi wajahnya, dan sadar satu hal. Meski dipaksa, malam ini adalah awal dari sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Tamu-tamu mulai berbisik, memandang dengan campuran rasa penasaran dan konsistensi. Dan di pelaminan itu, Sari yang lelah, basah dan takut, kini berdiri sebagai pengantin. Bukan karena cinta, bukan karena rencana, tapi karena keputusan keluarga kaya yang memaksanya masuk ke dunia yang asing dan mewah. Hanya satu yang bisa Sari lakukan, tetap berdiri, tetap tersenyum, dan menghadapi semua pertemuan, semua bisik, dan semua tantangan dengan keberanian yang bahkan ia sendiri tak tahu berasal dari mana. Malam itu, ia bukan lagi gadis miskin yang pulang kerja kelelahan. Ia adalah pengantin sementara, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hujan di luar perlahan mereda, tapi di dalam gedung megah itu, ketegangan terasa semakin pekat. Lampu kristal memantulkan cahaya hangat di seluruh ruangan, menyelati ratusan wajah tamu yang menatap Sari dengan penuh harap, heran, dan sedikit penasaran. Di pelaminan, Sari berdiri dengan sarung tangan putih yang membungkus tubuhnya. Tangannya gemetar, nafasnya tersengal. Di depannya,
Arga duduk tegak. Wajahnya tenang namun matanya menatap tajam. Sari menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Aku harus melewati ini, gumamnya lirih di dalam hati. Ia merenung sejenak, memejamkan mata, lalu menatap Arga lagi. Pria itu hanya menatap diam. Ekspresi dingin namun ada sesuatu yang berbeda. Sebuah rasa penasaran dan sedikit kedalaman yang tidak bisa disembunyikan. Ia tidak marah, juga tidak marah. Saat penghuli mulai membaca ijab kabul, Sari merasa seluruh tubuhnya membeku. Kata-kata itu terdengar seperti dengaung di telinga, dan setiap kalimat seperti menekannya lebih dalam. "Apakah kamu bersedia?" tanya penghulu dengan suara tegas. Sari menatap ke tangan Arga yang menanti untuk digenggamnya. Tangan itu kuat dan hangat, namun juga asing. Ia menelan ludah, jantungnya berdebar kencang, dan seluruh dunia seakan berhenti. Dengan suara gemetar, Sari mengucapkan kata-kata yang bahkan dia sendiri tidak yakin. "Saya siap." Suaranya lembut, hampir tak terdengar, tapi cukup jelas bagi semua yang hadir. Arga memperhatikan sebentar, lalu mengangguk dengan ekspresi yang tetap dingin, tetapi matanya menampilkan kilatan perhatian yang tidak ia sadari. Ia memberikan balasan singkat, tegas, dan dengan nada rendah. "Saya terima." Tiba-tiba, ruangan itu berputar. Tamu-tamu menahan nafas, beberapa memasukkan mata, dan beberapa tampak lega. Akad nikah telah selesai. Tapi bagi Sari, dunia terasa seperti runtuh sekaligus membentang luas. Ia duduk di pelaminan, tangan masih gemetar, hati terasa campur aduk antara takut, bingung, dan sedikit lega. Ia menikah, tapi bukan karena cinta. Dia menikah dengan Karen. Arga menatapnya lagi, kali ini lebih lama. Akad sudah selesai tapi cerita mereka baru dimulai. Dua dunia yang berbeda, satu miskin, satu kaya, terikat dalam satu pernikahan yang tak terencana. Dan di dalam hati Sari, ada satu pertanyaan yang berulang kali muncul. Setelah pesta selesai dan tamu-tamu perlahan meninggalkan gedung megah itu, Sari berdiri di depan kamar pengantin, tangan gemetar dan nafas tersengal. Gaun putih yang semula indah kini terasa berat di tubuhnya, seolah menekan setiap inci dari kelelahan dan ketakutan yang ia rasakan. Hujan telah reda di luar, tapi di dalam dirinya, badai emosi masih mengguncang tanpa henti. Arga menunggu di dalam kamar, duduk di tepi tempat tidur dengan ekspresi datar. Matanya menatap Sari ketika dia masuk, namun tidak ada senyum. Meski begitu, di dalam hati Sari ada satu rasa tekad kecil yang mulai tumbuh. Ia sadar bahwa ia harus bertahan, bahwa malam ini bukan hanya tentang Arga atau keluarga kaya yang memaksanya menjadi pengantin. Malam pertama yang sunyi itu bukan hanya tentang pernikahan yang tidak terencana. Ia adalah ujian kesabaran, keberanian, dan ketahanan hati bagi Sari dan Arga. Sebuah malam di mana dua dunia yang berbeda, satu miskin, satu kaya, bertemu dalam keheningan dan memulai perjalanan yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Sari tidak pernah mengeluh, bahkan ketika ia harus bangun lebih pagi dari biasanya untuk membantu persiapan acara kecil, atau ketika hujan membuatnya basah, ia tetap tersenyum. Senyum sederhana itu, meski lelah, membuat Arga teringat beberapa detik setiap kali melihatnya. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini. Ia tidak mencari keuntungan, tidak membayangkan. Sari tanpa sadar mulai menimbulkan perubahan di hati Arga. Ia membuatnya memahami sikap dinginnya sendiri, membuatnya sadar bahwa hidup tidak selalu tentang kekuasaan atau status. Ada sesuatu yang lebih penting, kejujuran, ketulusan, dan perhatian yang tulus dari hati yang murni. Dan malam itu, ketika Arga menatap Sari yang sedang menyiapkan meja makan untuk mereka berdua, ia sadar. Gadis ini mungkin saja berbeda dari semua yang pernah ia temui. Ketulusan yang ia tunjukkan bukan sekedar kewajiban, tapi sebuah kekuatan lembut yang perlahan menembus hati yang selama ini membeku. Sari mungkin miskin dan sederhana, namun ketulusan dan keberaniannya mulai menunjukkan hati yang tulus mampu mengubah hati yang dingin sekalipun. Malam itu, setelah rumah besar sunyi dan hanya terdengar suara angin di luar, Arga duduk di ruang kerja dengan wajah termenung. Lampu meja yang hangat menyinari kertas-kertas bisnis yang berserakan. Namun, pikiran jauh melayang ke masa lalu. Sari yang sejak sore membantu menyiapkan makan malam, duduk di ruang makan, menyadari ketenangan yang jarang ia lihat pada Arga. Gadis itu menatap dari kejauhan, rasa penasaran bercampur. Malam itu, Sari menyadari bahwa bukan hanya ia yang belajar menyesuaikan diri. Arga, yang selama ini tampak dingin dan tak tergoyahkan, juga sedang mempelajari sesuatu yang baru, bahwa
Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Sari. Ia mulai terbiasa dengan rumah besar, dengan rutinitas yang padat dan dengan Arga, pria yang awalnya dingin dan hampir tak menyentuh hati. Meski awalnya mereka hanya terikat oleh keadaan dan tekanan keluarga, sesuatu yang tak terduga mulai muncul perlahan. Sari menyadari bahwa Arga tidak lagi sekedar pengusaha kaya yang dingin, ada sisi kemanusiaannya. Sisi yang mulai membuka diri meski hati itu masih terbungkus hati-hati. Sari pun berubah. Ketulusan dan kesabaran yang ia tunjukkan setiap hari tanpa disadari membuat Arga semakin menghargainya. Saat ia memasak, merapikan rumah, atau sekedar tersenyum memandang, Arga merasakan sesuatu yang hangat muncul di dada. Rasa nyaman yang jarang ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia melihat Sari bekerja dengan hati yang tulus, tanpa mengeluh dan tanpa pamrih, hatinya serasa terasa. Ia mulai menyadari, gadis miskin ini memiliki keberanian dan ketulusan yang belum pernah ia temui seumur hidupnya. Suatu sore, ketika hujan turun tipis di luar jendela, Arga duduk di ruang kerjanya, menatap Sari yang tengah menyiapkan teh untuk mereka berdua. Gadis itu tersenyum kecil, matanya bersinar meski basah oleh tetesan hujan yang menempel di jendela. Arga merasakan jantungnya berdebar-debar, dan entah kenapa senyum sederhana itu membuatnya merasa damai. Ia sadar, ini bukan sekedar rasa nyaman, ada sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai merasakan ketertarikan. Arga pun mencoba memahami perasaannya sendiri. Ia selalu membangun tembok di sekeliling hati, takut terluka, takut dikhianati, namun kini gadis yang muncul karena sebuah kesalahan kecil telah menembus temboknya secara perlahan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Sari tertawa ketika tak sengaja menumpahkan air, caranya menatap dengan mata jujur ketika berbicara, dan bagaimana ia tetap tegar meski berada di dunia yang asing dan penuh tekanan. Sari pun menyadari perasaannya sendiri. Ia sering merasa jantungnya berdebar lebih kencang ketika Arga menatap, atau ketika ia mendengar suara lembutnya. Rasa takut dan canggung mulai bercampur dengan rasa nyaman yang hangat, seolah hati mereka perlahan menemukan irama yang sama. Tanpa disadari, mereka mulai saling memperhatikan, saling memahami, bahkan tanpa kata-kata. Suatu malam ketika mereka duduk berdua di balkon, menatap bintang-bintang yang temaram karena hujan baru reda, Arga berkata lirih, "Sari, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku senang kamu ada di sini." Sari malu tersenyum, menunduk dan hanya bisa mengangguk. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi mereka itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, cinta yang tak terencana, lahir dari ketulusan, keberanian dan pengalaman bersama yang tak terduga. Malam itu, mereka menyadari satu hal penting. Cinta sejati tidak selalu datang dengan rencana, tapi sering muncul dari keberanian untuk menghadapi takdir yang tak terduga. Dan perlahan, dua dunia yang berbeda, satu miskin, satu kaya, mulai menemukan keseimbangan di hati mereka masing-masing, membuka jalan bagi kisah cinta yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Sari pertama kali dijadikan pengantin sementara. Hari-hari yang awalnya penuh tekanan, ketakutan dan kebingungan, kini berubah menjadi kebersamaan yang hangat. Sari tidak lagi hanya gadis miskin yang terseret ke dunia mewah. Ia telah menemukan tempatnya di sisi Arga. Dan Arga, yang dulu dingin dan penuh tembok di hatinya, kini perlahan membuka diri, menyadari bahwa gadis sederhana ini adalah hadiah yang ia buka. Suasana pagi itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Matahari menyinari taman belakang rumah megah, bunga-bunga bermekaran, dan udara segar membawa aroma kebahagiaan yang hangat. Sari berdiri di depan cermin, kali ini bukan sebagai pengantin yang dipaksa, tapi sebagai pengantin yang memilih untuk dicintai dan dicintai. Daun putih yang elegan menempel sempurna di tubuhnya. Riasan sederhana namun menawan, dan senyum menawan menghiasi wajahnya. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena bahagia. Bahagia karena malam ini ia akan menikah dengan Arga. Arga menunggu di pelaminan. Setelan jas hitamnya tampak sempurna,
Namun sorot matanya berbeda dari sebelumnya. Kini matanya penuh kehangatan, perhatian dan cinta. Ia menyadari betapa Sari telah mengubah hidupnya. Bukan hanya dengan ketulusan, namun dengan keberanian, kesabaran dan cinta yang tumbuh alami. Saat melihat Sari mendekat, jantungnya berdebar kencang dan senyum tipis muncul di wajahnya yang biasanya dingin. Ia sadar, gadis sederhana ini adalah hadiah yang ia buka. Ketika Sari sampai di pelaminan, kedua mata mereka bertemu. Tidak ada tekanan, tidak ada bisikan tamu yang menuntut. Justru dua hati yang saling memahami. Penghulu mulai membaca ijab qabul, dan kali ini kata-kata yang diucapkan bukan sekedar formalitas, tapi penuh makna dan kesungguhan. Sari menatap Arga, mengucapkan kalimat sakral itu dengan suara mantap. "Saya bersedia, dengan hati yang tulus, mencintai dan menghormati Anda seumur hidup." Arga membalas dengan lembut, "Aku terima, dengan sepenuh hati untuk mencintai dan menjagamu selamanya." Suasana seketika hening, diikuti tepuk tangan hangat dari keluarga dan tamu. Namun bagi Sari dan Arga, momen itu jauh lebih dari sekedar acara pernikahan. Itu adalah pengakuan cinta yang lahir dari perjalanan panjang. Dari ketakutan, kesalahan kecil, ketulusan, hingga akhirnya hati mereka bertumbuh. Mereka sadar, cinta sejati tidak selalu datang dengan rencana, tapi sering muncul dari keberanian untuk menghadapi takdir yang tak terduga, dari keberanian untuk menghadapi dunia, dan dari kesabaran untuk saling memahami. Saat mereka saling berpegangan tangan, tersenyum dan menatap mata satu sama lain, Sari merasakan hangat yang berbeda, hangat dari hati yang benar-benar dicintai. Arga merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan ia tahu bahwa gadis sederhana ini telah mengubah hidupnya selamanya. Dua dunia yang berbeda kini bersatu, bukan karena paksaan atau keadaan, tapi karena cinta yang lahir dari hati, murni dan tulus. Di hari itu, Sari dan Arga memulai hidup Naru, bukan sebagai pengantin sementara atau pengantin yang terpaksa, tapi sebagai pasangan yang memilih satu sama lain, menjalani cinta yang tumbuh alami dan siap menghadapi masa depan bersama. Dan di balik senyuman, pelukan dan pecukan penuh kasih itu, mereka tahu satu hal pasti, cinta sejati selalu menemukan jalannya, meski melalui jalan yang penuh rintangan dan takdir yang tak terduga. Begitulah perjalanan Sari, gadis sederhana yang karena sebuah kesalahan kecil terjerat ke dalam dunia mewah dan penuh tekanan. Dari seorang pengantin sementara yang takut dan bingung, ia belajar tentang keberanian, ketulusan, dan kekuatan hati untuk menghadapi situasi yang tak pernah ia bayangkan. Sari menunjukkan kepada kita semua bahwa kejujuran dan ketulusan mampu menembus tembok kehidupan, bahkan hati orang yang paling dingin sekalipun. Kisahnya juga mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang-kadang, takdir menuntun kita ke jalan yang sulit, penuh ketebalan, atau bahkan menakutkan. Namun dengan keberanian, kesabaran, dan ketulusan, kita bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan, dan bahkan menemukan cinta sejati di tempat yang tak terduga. Sari dan Arga membuktikan bahwa perbedaan status, latar belakang, atau masa lalu bukanlah halangan untuk saling memahami dan mencintai. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberi inspirasi, motivasi, dan sedikit kehangatan di hati kalian. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Setiap dukungan kalian sangat berarti dan membuat kami terus menghadirkan kisah-kisah yang menghibur sekaligus menyentuh hati. Sampai jumpa di video berikutnya.